Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Diki Hermansyah dalam Solusi Matematika. Jangan lupa subscribe dan komentar sewajarnya dan share agar video ini lebih bermanfaat lagi untuk orang banyak. Baik, sampai dengan saat ini kita telah menyelesaikan materi bilangan eksponensial atau bilangan berpangkat dan bilangan bentuk akar. Selanjutnya kita akan masuk ke materi tentang logaritma. Sebelumnya di sini ada latihan. Silakan dikerjakan. Kemarin baru dibahas sekitar 2 soal ya. Sisanya silakan dikerjakan sendiri. Kalau ada kesulitan boleh menghubungi saya ya, via WA. Kita lanjutkan. Logaritma. Ayo mengingat kembali. Jadi logaritma itu misalkan ada bilangan 2 pangkat 4 sama dengan 16. Ini artinya 2 log 16 sama dengan 4 ya. Jadi kita perhatikan hubungan antara bilangan berpangkat dan logaritma. Jadi 2 pangkat 4 sama dengan 16 seperti itu ya. Jadi kalau misalkan 2 log 32 sama dengan, artinya 2 pangkat berapa ingin jadi 32. Nah, 2 pangkat 5. Jadi 2 log 32 isinya 5. Nah, itulah hubungan antara bilangan berpangkat dan logaritma. Oke, kita baca bukunya ya. Jika A adalah bilangan real dan N adalah bilangan bulat positif, maka A pangkat N menyatakan hasil kali bilangan A sebanyak N faktor. Nah, ini konsep bilangan berpangkat ya, sudah kita bahas. Terus eksplorasi logaritma. Ayo bereksplorasi. Sebuah koloni bakteri terdiri atas 2000 bakteri yang akan membelah diri menjadi 2 setiap 1 jam. Pertumbuhan bakteri tersebut mengikuti bentuk fungsi eksponen. Oke, ini juga sudah dibahas. 2000 dikali 2 pangkat X. Berapa lama waktu yang dibutuhkan sehingga koloni bakteri tersebut berjumlah 64.000 bakteri? Berapa lama jumlah yang dibutuhkan sehingga koloni bakteri tersebut mencapai 100.000 bakteri? Nah, ini sederhananya seperti ini. Berapa lama waktu yang dibutuhkan sehingga koloni bakteri tersebut berjumlah 64.000? Kita lihat rumusnya. 2000 dikali 2 pangkat X. Inginnya 40.000. 64.000. Ya. Jadi 2 pangkat X. 0 kita coret, 3 kita coret. 64 dibagi 2. Ya, 64 dibagi 2. 64 dibagi 2 sama dengan 32. Nah, artinya ini kalau dibikin logaritma 2 pangkat berapa ingin jadi 32. 2 pangkat 5. Jadi jawabannya adalah 5 jam. Setelah 5 jam maka bakteri akan berjumlah 64.000 bakteri. Ya kan? Kita lihat. 1 jam ya, oke.
Berapa lama waktu yang dibutuhkan sehingga koloni bakteri tersebut mencapai 100.000 bakteri? Sama ini juga. 2000 dikali 2 pangkat X sama dengan 100.000. 2 pangkat X sama dengan 100.000 dibagi 2000, kita coret berarti 100 bagi 2 50. 2 pangkat berapa ingin jadi 50 tidak ada. Paling sekitar 6 jawabannya ya, atau 5 koma. Nah, kalau kita pakai konsep logaritma, 2 log 50 sama dengan kan 2 pangkat berapa ingin jadi 50. Ini kalau jawabannya 6 berarti 2 pangkat 6 64 lebih ya. Lebih. Makanya harus memakai aturan logaritma. Ini berarti log 50. Ini sekilas saja ya, nanti mungkin akan dibahas di halaman-halaman selanjutnya. Ini log 50 per log 2. Log 50 pakai kalkulator. Ya, ada jawabannya. Log 2 juga pakai kalkulator. Ada jawabannya. Tinggal dibagi aja. Nah, itulah logaritma. Baik, lanjut. Oke, ini kita lewat. Ini bisa dilihat. Ini tadi dengan demikian 100.000 bakteri akan muncul antara 5 sampai 6 jam. Oke, tadi ya 45. Oke, 45. Ini kalau pakai logaritma pas jawabannya. Terus oke, silakan. Ini yang tadi dibahas. Itu ya. Definisi logaritma. Oke. Misalkan A adalah bilangan positif dengan A antara 0 dan 1. Ya. Misalkan A adalah bilangan positif dengan A antara 0 dan 1. A lebih dari 1, B lebih dari 0. A log B sama dengan C. Jika dan hanya jika B sama dengan A pangkat C. Tadi itu ya. A log B sama dengan C. Jadi A di pangkat C sama dengan B. Pastikan. Ya. Oke, mohon maaf saya merekam ini di sekolah. Mungkin ada suara-suara bising ya. Terus A adalah bilangan pokok atau basis logaritma. Sini perhatikan sini. A adalah bilangan pokok atau basis logaritma. A itu antara 0 dan 1, lebih dari 1. Jadi tidak boleh A di sini 1 ya. 1 tidak boleh. Dan negatif juga tidak boleh. Negatif boleh. Min 2 negatif juga tidak ya, negatif. Coba kalau min 2 di pangkat ini min 2 log 32. Min 2 pangkat berapa ini 32? 5. Nggak bisa ya. Atau 16. Min tidak pasti jawabannya ya. B adalah numerus ya, dan C adalah hasil logaritma. Ini ya. A bilangan pokok, B adalah numerus, dan C hasil dari logaritma.
Baik, lanjut. Jika jadi antara eksponen dan logaritma saling terkait. Logaritma adalah inverse atau kebalikan dari eksponen. Perhatikan tabel berikut. Nah, ini yang tadi bahas ya. 2 pangkat 5 sama dengan 32. Artinya 2 log 32 sama dengan 3 pangkat 2 sama dengan 9. Artinya 3 log 9 sama dengan 2. 5 pangkat min 2 1 2 5. Artinya 2 pangkat min 2 2 log 1/25 sama dengan min 2. 7 pangkat 0 sama dengan 1. Artinya 7 log 1 sama dengan 0. Jadi log 1 itu sama dengan log 10 apa? Nah, log 10 1. Jadi artinya kalau 2 log 10 berarti ini basisnya 2, numerusnya 10, hasilnya tinggal dicari ya. Nah, sekarang kalau 2 ini biasanya nggak ditulis, biasanya log aja 10 gitu ya. Oh bukan, 2 ini tetap ditulis, yang tidak ditulis itu 10. Jadi kalau 10 log 10 ini 10 ini biasanya nggak ditulis, jadi langsung aja log 10 gitu ya. Nah, log 10. Baik, lihat definisi logaritma. Logaritma yang memiliki basis 10 disebut dengan logaritma umum dan dituliskan dengan sebagai berikut. Nah, ini yang tadi ya. Nah, kalau basisnya 10 berarti tidak perlu ditulis lagi yang ke 10 ini. Baik, lanjut. Sifat-sifat logaritma. Nah, ini yang penting ya, penting untuk kita pahami. A log A sama dengan 1 ya. A log A sama dengan 1 karena tadi definisinya A pangkat 1 berarti sama dengan A. Jadi bilangan yang sama kalau dilogaritmakan hasilnya 1 ya. Nah, A log 1 sama dengan 0 karena A pangkat 0 sama dengan 1. Jadi log 1 itu jawabannya pasti 0. A log A pangkat N sama dengan N karena A pangkat N sama dengan A pangkat N. Ini kalau perkalian, ada perkalian, maka ini jadi penjumlah dengan syarat basisnya sama. Basisnya ini A sama. Terus kalau pembagian ini sama dengan pengurangan. Syaratnya sama, basisnya sama. Nah, A log B kali pangkat N itu sama dengan ini yang nomor 6 A log B pangkat N. Ini sama dengan N-nya pindah ke depan, N A log B, seperti itu ya. Terus A log B, A log B ini berarti log B per log A ya, atau 1 per B log A. Ini dibalik nih, 1 per B log A, karena begini, 1 per B log A itu log A per B, log A per log B ini sama dengan ke atas kan. Jadi log B per log A, nanti A log B, misalnya A log B. Kembali lagi ya ke atas. Oke, A log B dikali B log C, B nya cerai aja nih, jadi A log C. Ini aturan-aturan logaritma ya.
Jadi kalau kita sulit menghafal, jangan dihafal ya. Tapi ini ditempel aja, tempel di dinding kelas atau di dinding kamar kita ya. Atau kita banyak latihan, nanti kita hafal sendiri. Baik. Contoh 7. Buktikan sifat logaritma A log B dikali C sama dengan A log B ditambah A log C. Oke. Kita buktikan ya. A log B sama dengan M, A log C sama dengan M. Kalian dapat menuliskan bentuk eksponen sebagai berikut. B A pangkat M. Oke, ini sifat yang tadi ya. Nah, ya, C sama dengan A pangkat M. Ini juga sama. Ingat kembali sifat eksponen. Nah, ini berarti A dikali M dikali A pangkat N sama dengan A M tambah N. Ini aturan perpangkatan. Jadi B kali C sama dengan A ini AM tambah N. Jadi A log BC, A log BC. Nah, jadi ini yang ini A log BC ini sama dengan M tambah N. Jadi sesuai dengan definisi logaritma, sesuai dengan hubungan antara logaritma dan pangkat, dari sini nih. A pangkat M tambah N sama dengan BC. Terbukti ya. Itu kan. Jadi dari sini, dari atas ini dulu, A log B M, A log C sama dengan N. Misalkan ya. Arti B A pangkat M, C A pangkat N. Ingat kembali sifat eksponen. A ini kalikan A kali A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A M tambah N. Berarti ini sama dengan A tambah, kalau AM nya diganti dengan B dengan C sama dengan B kali C sama dengan A pangkat M tambah N. Jadi A log BC sama dengan M tambah N. Nah, terbukti ya. Terbukti. Oke, terus ayo buktikan A log B kali C sama A log B tambah A log C dengan cara yang lain. Oke. Bisa dengan cara bilangan, misalkan A log, taruhlah B-nya B-nya 4 misalkan. B-nya 4, C-nya 8. Berarti ini sama dengan A log 4 ditambah A log 8. Nah, jadi A log 32, kalau kita ganti A nya dengan 2, berarti 2 log 32 log 32 itu 5 ya. Nah, kalau ini kita ganti A nya dengan 2 log 4, 2 log 8, 3, 2 tambah 3 5. Sama kan? Sama. Ini pembuktian yang lain. Silakan boleh, oke. Cari yang lain. Bagaimana membuktikan sifat-sifat logaritma yang lainnya? Coba di-share dengan kalian. Nah, silakan. Sederhanakan bentuk kartu berikut. 2 log 16. 2 log 16. Nah, kita lihat. 2 log 16
ditambah 2 log 8. 2 log 16 ini 8. Berarti 2 log ada penjumlahan, berarti jadi perkalian ya. 2 log 16 kali 8 128. Nah, 128 itu 2 pangkat 7. Berarti 7 pindahkan ke depan. 2 log 7 kali 12 sama dengan 7 dikali 1 sama dengan 7. Baik, sudah 20 menit. Mungkin cukup sampai di sini dulu. Nanti kalau kepanjangan takut kalian bosan ya. Jumpa lagi di lain waktu dan kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.